Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Mulia, NIM C0D024059 dari Prodi D3 Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini, saya akan menjelaskan tentang penipuan dan penggelapan dalam bisnis, perspektif hukum Islam, dan solusinya. Data kerugian dari penipuan dan penggelapan dalam bisnis. Pada tahun 2022, kerugian akibat penipuan kartu kredit global mencapai 33 miliar, naik dari 28,4 miliar pada tahun 2020. Proyeksi menunjukkan peningkatan kerugian penipuan kartu hingga 43,5 miliar pada 2028. Oke. Penipuan dan penggelapan dalam bisnis, perspektif hukum Islam dalam solusi. Menurut pengertiannya, penipuan adalah menyembunyikan cacat barang atau penyampaian informasi palsu dalam transaksi bisnis demi keuntungan sepihak. Sedangkan penggelapan, pengambilan harta orang lain tanpa hak secara tersembunyi atau dengan cara menipu. Menurut pandangan Islam terhadap penipuan dan penggelapan, Islam melarang keras segala bentuk kecurangan dalam muamalahnya. Prinsip kejujuran dalam keadilan menjamin dasar dalam setiap transaksi. Ada beberapa dalil di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa penipuan dan penggelapan merupakan hal yang sangat dibenci Allah. Yang terdapat dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat ke-1 dan ke-3, yang artinya, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Hadis riwayat Nabi Muhammad SAW. Larangan menipu. Barang siapa yang menipu, maka dia bukan golonganku. Hadis riwayat Muslim. Dampak penipuan dan penggelapan. 1. Hilangnya kepercayaan masyarakat. Yang kedua, terhambatnya perputaran ekonomi yang sehat. Yang ketiga, munculnya konflik dan permusuhan. Dan yang terakhir, rusaknya reputasi pelaku dalam dunia bisnis dan agama. Untuk mengatasi penipuan dan penggelapan dalam bisnis, Islam memberikan solusi yang menyeluruh dan bersifat preventif maupun kuratif. Pertama, Islam menekankan pentingnya pembinaan akhlak atau tarbiyah akhlak yang baik, terutama nilai kejujuran, amanah, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhlak adalah fondasi utama dalam setiap bentuk muamalah. Kedua, transaksi bisnis harus dilakukan secara transparan, baik dari segi kondisi barang, harga, maupun syarat-syarat jual beli. Bagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ketiga, Islam mengajarkan agar transaksi terutama yang besar atau rentan sengketa dicatat dan disaksikan. Seperti yang diperintahkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Seperti yang diperintahkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282. Keempat, pengawasan pasar hisbah perlu diaktifkan. Bagaimanapun, Rasulullah mengangkat mustasib yang
bertugas menjaga kejujuran dalam transaksi publik. Terakhir, jika pelanggaran tetap terjadi, maka pelaku penipu dapat dikenakan sanksi hukum Islam atau takzir, seperti denda, pemboikotan sosial, atau hukum lainnya yang ditetapkan oleh otoritas syariah untuk memberikan efek jerah. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara konsisten, maka praktik penipuan dan penggelapan dalam bisnis dapat diminimalisir secara tercipta sistem ekonomi yang adil dan penuh berkah. Kesimpulan dari masalah ini adalah Islam menegaskan bahwa setiap transaksi bisnis harus dilakukan secara jujur, transparansi, dan keadilan. Penipuan dan penggelapan bukan hanya melanggar hukum manusia, tapi juga merupakan dosa besar yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Solusi terbaik adalah mengembalikan etika bisnis pada nilai-nilai syariah. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.